90,2 Serambi FM Syederalon, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita akan berbincang-bincang dalam talkshow interaktif bersama Dinas Pangan Aceh. Ya, Syederalon, tema kita kali ini adalah pentingnya pendaftaran pangan segar asal tumbuhan. Sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Surya Rayendra yang merupakan Kepala Dinas Pangan Aceh. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa pagi ini. Terima kasih Bisa sudah hadir di Serambi. Iya, di balik kesibukan yang luar biasa ya Pak ya. Dan pastinya mudah-mudahan Pak Surya bisa memberikan informasi yang luar biasa bagi Syederalon dimanapun berada. Ya, Syederalon, seperti biasa kami juga membuka line interaktif via WhatsApp kali ini di 0811 689020. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 0811 689020. Dan saat sekarang ini Syederalon kami juga sedang live streaming di www.serambifm.com, juga via YouTube di YouTube Serambi FM Banda Aceh. Jadi untuk Anda Syederalon yang ingin bertanya via YouTube juga bisa menuliskan komentarnya. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke keluarga, kerabat Anda, teman-teman, pokoknya semuanya supaya mereka tahu apakah itu pendaftaran pangan segar asal tumbuhan. Baik, langsung saja saya tanyakan kepada Pak Surya. Pak, sebenarnya sebelum kita masuk ke pendaftaran pangan segar asal tumbuhan ya Pak, yang disebut pangan segar itu apa sih Pak? Ya, terima kasih ini Kak Tia ya. Iya. Pangan segar asal tumbuhan atau disingkat dengan PSAT ya. Itu adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung oleh manusia, ya, oleh masyarakat, yang menjadi dan dapat juga dia menjadi bahan baku untuk olahan pangan lainnya. Jadi langsung dari tumbuhan. Nah, itu dia. Itulah dia pangan segar asal tumbuhan ya. Itu misalnya seperti apa nih Pak? Ya, kalau yang umumnya seperti beras gitu ya. Beras itu kan ya. Kemudian ada juga misalnya buah-buahan yang sering kita konsumsi ya, seperti mungkin jeruk, alpukat ya, itu yang bisa langsung dikonsumsi tanpa pengolahan ya. Dan tentunya dalam upaya menyediakan pangan segar asal tumbuhan atau PSAT yang bermutu, aman, sehat, dan layak konsumsi, pemerintah membuat regulasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan PSAT. Pak, Bapak bisa jelaskan Pak maksud dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 ini Pak? Ya, baik. Terima kasih, Kak Tia. Peraturan Menteri Pertanian tahun nomor 53 tahun 2018 itu tentang keamanan dan mutu pangan, ya, asal pangan segar asal tumbuhan atau PSAT tadi. Maksudnya dari peraturan ini adalah untuk memperkuat sistem keamanan pangan. Ya, jadi secara umum intinya itu Peraturan Menteri Pertanian 53 tahun 2018 ini untuk meningkatkan penguatan pemanfaatan sistem keamanan pangan kita. Ya. Oke, berarti Pak manfaatnya luar biasa sebenarnya untuk memastikan ke konsumen bahwa bahan pangan atau yang dikonsumsi itu aman gitu ya Pak ya. Selain itu Pak, apalagi nih Pak manfaat dari kalau kita beregistrasi atau mensertifikasi produk PSAT ini Pak? Ya, jadi sebelum ke situ kita sampaikan dulu bahwa bagaimana dikatakan suatu bahan pangan asal tumbuhan ini aman, ya kan? Kan kita nggak bisa bilang-bilang saja orang yang memproduksi bilang oh ini aman tanpa ada satu pengujian, ya kan? Nah, jadi dengan registrasi, sebenarnya registrasi ini bahasanya registrasi untuk kita mendaftarkan produk pangan segar asal tumbuhan ini, tapi bukan cuma mendaftar, kita juga menguji di sini, menguji bahan pangan itu dari segi mutu dan keamanannya. Nah, itu ada yang diuji ya, misalkan dari segi biologisnya, apakah dia sudah rusak, ada hama-hama lain. Dari segi kimianya mungkin dari segi kimia ini bisa dari pupuk atau dari
obat anti pestisidanya itu kan, nah itu apakah itu aman, ada di ambang, tidak mungkin tidak menggunakan. Jarang sekali ya para pengusaha atau petani tidak menggunakan bahan-bahan seperti itu. Tapi kita melihat sampai batas ambang amannya itu, kadarnya Pak ya. itu masih bisa atau sudah melebihi. Nah, jadi selain kita mengajak para petani atau pengusaha di bidang pangan ini, kita juga mengujinya. Nah, setelah ada hasil pengujian, kita berikan sertifikasi dan juga nomor registrasi. Nah, dengan nomor registrasi ini dapat menguntungkan pengusaha itu sendiri, ya kan? Dengan label aman, label aman yang beredar di pasar, baik itu pasar modern maupun di tradisional, masyarakat akan, wah ini udah aman, ini sudah aman kita konsumsikan, seperti itu kan. Jadi pertama itu memberikan keamanan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi pangan segar asal tumbuhan itu. Yang kedua juga menguntungkan bagi pengusahanya, ya, dia bagi pengusahanya, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli dengan registrasi yang sudah dilakukan. Jadi lebih aman ya Pak ya, dan menjadi nilai tambah juga nih untuk produk itu. Jadi brand tertentu yang sudah diregistrasi itu menjadi mudah diingat oleh masyarakat. Produk ini aman. Kalau butuh sesuatu, mereka akan mencari produk yang aman kan. Jadi menambah nilai positif bagi para pengusahanya. Iya, jadi branding juga ya Pak ya untuk produknya. Betul. Oke, dan pangan segar asal tumbuhan ini tentunya dari bahan pangan yang aman, yang bisa dikonsumsi oleh konsumen ya, seperti yang Bapak katakan tadi. Ini kan bisa menjadi bahan baku juga diolah lagi sebagai bahan pangan lainnya, ya. Yang bisa beras kan kita ketahui selama ini juga itu bisa, walaupun dia mengalami pengolahan awal itu tuh bukan pengolahan yang terlalu rumit, itu pengolahan cuma cuci kan. Jadi juga bisa diolah sebagai bahan yang lainnya, misalnya dibuat tepung, ya kan, dibuat tepung dan sebagainya, itu nanti dia menjadi bahan untuk pangan lain lagi. Nah, jadi itu juga harus mendapat registrasi bagi para pengusahanya. Ya, mungkin juga bahan-bahan pangan lain, misalnya buah, ya ada buah mungkin yang sudah diregistrasi, tapi dia buah ini bisa dikonsumsi langsung dan juga bisa menjadi pengolahan lagi untuk misalnya dibuat kue, dibuat apa, mungkin memerlukan bahan dari buah-buahan atau dari pangan lain yang bisa mendukung bahan produk tertentu ya, produk tertentu. Jadi bisa dikonsumsi langsung, bisa juga sebagai bahan pangan lainnya gitu. Iya. Untuk pendaftaran dan juga registrasi PSAT ini dalam satu produk ya Pak, itu sebenarnya berupa apa sih Pak? Apakah memang produk itu akan mendapatkan sertifikasi? Terus pada kemasannya sendiri itu apakah tertera gitu nomor registrasinya? Baik. Memang setiap produk itu berbeda-beda ya kan. Tanda registrasinya bukan ini ya, masa atau apa ya, ada masa berlakunya juga ya Pak ya, maksudnya daya tahan produk tertentu itu. Jadi tidak semua bahan pangan juga harus diregistrasi ya, tidak semua bahan pangan, walaupun dia khususnya kalau registrasi ini untuk yang dalam kemasan. Nah, jadi kan ada juga seperti beras, kita mengupayakan setiap produk beras ini kita kilang padi atau pabrik ininya ini harus meregistrasi bahan beras yang sudah dihasilkannya. Tapi juga ada mungkin dari beras kampung yang memang langsung dijual ke pasaran. Ini tidak dalam kemasan. Ini tidak kita wajibkan. Ya, tidak kita wajibkan. Jadi untuk proses registrasi khususnya para pengusaha, ini kan ada pengusaha yang diwajibkan dia nih, kalau yang ada usaha kecil, itu dia diwajibkan nanti di kabupaten kota. Nanti apabila lebih besar lagi levelnya mungkin di provinsi, seperti itu. Jadi mereka ini mendaftarkan di kabupaten kota atau di provinsi. Nanti dalam pendaftaran itu kita turun nih dari tim di Dinas Pangan, dari tim OKKP Aceh gitu ya, OKKP di Aceh, kalau di provinsi dan di kabupaten kota juga ada.
Nah, ini akan turun menguji bahan pangan yang akan didaftarkan itu. Nah, nanti setelah lolos pengujian, hasilnya sudah dari pabriknya gitu, dari pengusahanya gitu. Tapi kan jadi lebih branding gitu ya Pak ya. Dapat nomor registrasi dan nomor izin edar ini, mereka akan lebih pede lagi ya gitu dalam memasarkan ini ya bahan produk mereka sendiri ya. Dan juga di situ kalau saya lihat juga kalau dalam kemasan itu ada tercantum nomor registrasi PSAT, kemudian ada nama produknya yang memang harus ada gitu ya. Terus juga ada berat bersih, kemudian juga ada nama dan alamat usahanya juga gitu ya Pak ya. Terus ada kelas mutunya kalau untuk beras biasanya. Oke. Dan tentunya ini sangat membantu pengusaha bisa lebih maju dengan adanya pendaftaran PSAT ini ya Pak. Kemudian cara mendaftarnya ini seperti apa Pak? Ya, cara mendaftarnya seperti yang kita sampaikan dulu. Sebaiknya mereka sebelum mendaftar ini melakukan uji dulu ya. Uji dulu ya. Itu yang nguji itu dari mana Pak? Ya dari tim kita dari Dinas Pangan, OKKPD. Nanti akan melakukan pengujian terhadap produknya. Apabila memang ini sudah baik, dan akan juga nanti diberikan ini sertifikat ini. Setelah itu baru mereka nanti memberikan nomor NIB itu, nomor Indo berusaha ya. Nomor Indo berusaha itu harus punya dulu. Memang secara hukum ini mereka harus punya perusahaan kah atau usaha atau UD ya namanya. Kalau usaha kecil mungkin namanya UD, usaha dasar, usaha dagang atau apa kalau yang masyarakat. Tapi mereka intinya tuh harus punya nomor induk atau NIB-nya gitu ya. Lah. Jadi atau surat berdasarkan itu baru mereka bisa surat izin berusaha gitu ya Pak ya. Oke. Baik, jadi tentunya Pak Surya akan masih terus bersama kita dalam talk show interaktif bersama Dinas Pangan Aceh. Saudara Lon, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Katia dan juga Saudara Lun, para pendengar sekalian. Jadi untuk Provinsi Aceh itu memang masih minim ya para pengusaha khususnya di bidang pangan ini yang melakukan registrasi terhadap bahan pangan mereka. Kita memang baru di tahun 2019 ya kita mulai. Memang juga baru nih berarti. Karena baru 5 tahun lah ya Pak ya. Di 2019 itu baru ada 6, tahun 2020 baru 5 pengusaha, 2021 18, 2022 itu baru 1 malahan, dan tahun 2023 kemarin ada 4. Jadi total ada 34 pengusaha yang sudah melakukan registrasi izin edar. Itu di seluruh Aceh Pak. Itu yang produk dalam negerinya yang provinsi ya. Yang provinsi. Kemudian tapi di kabupaten kota nanti ada juga yang PDUK ya. PDUK itu ya alhamdulillah itu di Aceh Besar ya, di per kabupaten ini coba kita lihat. Di Aceh Barat itu ada 13, dan di Aceh Besar ada 17, di Aceh Jaya ada 3, Aceh Selatan ada 7. Di Tamiang ada 2, di Aceh Tengah ada 4, Aceh Timur 1, di Biren 18, di PD 10, dan di PD Jaya 16. Ini jadi belum semua kabupaten kota, baru 10 kabupaten kota yang melakukan registrasi PSAT terhadap para petani maupun para pengusaha di bidang pangannya ya. Ini kita berharap ini pada para pengusaha-pengusaha di kabupaten kota melalui Dinas Pangan Kabupaten Kota juga supaya lebih gencar juga melakukan sosialisasi ini ya kepada masyarakat, para pengusaha, baik itu petani maupun pengusaha di bidang pangan, khususnya beras ya, dan juga mungkin ada produk-produk unggulan di kabupaten kota masing-masing. Misalnya di Aceh Tengah ada jeruk, ada alpukat, harus diuji juga memang karena kan mungkin ada cemaran-cemaran yang lain ya.
Oke, terus kayak di daerah mana lagi Pak? Kayak di Aceh Selatan ya Pak ya? Seperti kita kemudian ada Catem, ada Jeruk dan juga ada Ada pala pala ya. ya Itu Pak ya? pala sekarang kan udah banyak dah kemasan-kemasan buah pala Oke. itu. Jadi itu harus juga Pangan segar. pangan segar. Oke, tadi Bapak bilang ada yang jumlah pengusaha yang Aceh, yang 3 provinsi, ada yang dari kabupaten kota. Beda nggak Pak cara pengurusannya? Intinya sama sih, simple. Para pengusaha ini tinggal datang aja ke, kalau di kabupaten kota itu juga ada dinas perizinan dan dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu biasanya DPMPTSP. DPMPTSP, oke. Atau kalau yang lebih canggih lagi mungkin sudah dengan melalui website saja bisa masuk ke sistem OSS ya. Online single submission. ya? Jadi nanti mereka bisa mendaftar melalui online gitu ya. Daftar melalui online dan syaratnya cuma NIB aja. Ya, nah syaratnya mereka harus punya NIB. NIB pun mudah juga mengurusnya. Tidak perlu lagi seperti harus punya SIUP, SITU atau jadi tidak merepotkan para petani maupun pengusaha ya. Cukup mendaftarkan diri ke DPMPTSP, nanti diberikan nomor induk berusahanya NIB. Nah, setelah itu baru masukkan produknya apa yang ingin diregistrasi. Ya, nanti ya ini udah tahapannya. Jadi setelah mendaftarkan produk apa yang ingin diregistrasi, nanti akan disampaikan ke dinas yang bersangkutan. Kalau mungkin usaha kecil akan disampaikan ke kabupaten kota yang bersangkutan di mana domisilinya para pengusaha itu. Kalau dia mungkin usahanya lebih besar, nanti akan disampaikan ke dinas pangan provinsi. Nah, nanti dari Dinas Pangan akan turun tim untuk melakukan pengujian, pengambilan sampel ya, pengambilan sampel, kemudian diuji dan sebagainya. Setelah mendapat hasil yang positif, yang baik, nanti baru diberikan sertifikat atau label bahwa ini sudah lolos uji dan sudah dapat izin edar yang untuk di pasaran ya. Pak, untuk PSAT ini kan ada beberapa kategori ya Pak ya. Ada PSAT produksi dalam negeri, kemudian PSAT produksi dalam negeri usaha kecil atau PDUK, kemudian ada PSAT produksi luar negeri. Ini bedanya bagaimana sih Pak? Ini adalah akronim atau singkatan dalam ini ya, dalam Permentan ini. Jadi kalau PSAT PD itu produksi dalam negeri. Sebenarnya tambah sedikit lagi PDN produksi dalam negeri. Jadi PSAT PD itu PSAT produksi dalam negeri. Kemudian produksi dalam negeri ada lagi PDUK, usaha kecil. Usaha kecil ini yang di kabupaten kota maksudnya. Yang di bawah 1 miliar ya. Kemudian ada lagi PSAT produksi luar negeri. Itu berarti bahan pangan yang kita impor terus kita kemas atau gimana Pak? Ya. Yang bahan-bahan pangan impor itu masuk ke dalam PL ini ya Pak ya? PSAT PL. PSAT PL. Itu misalnya apa kayak kurma gitu Pak? Kita impor kurma terus kita kemas gitu. Iya. Kan juga yang seperti itu kita dapat. Gitu ya. Tapi itu kalau udah level ekspor impor itu udah tinggi ya Pak. Mereka tuh melakukannya di OSS pusat ya. OSS pusat itu di Badan Pangan Nasional kewenangannya. Kalau yang untuk di daerah itu, tapi kan dia oss.co.id juga kan, sama juga webnya. Cuman kelasnya gitu ya Pak. Kelasnya nanti apabila dia memang UK itu kecil, dia langsung masuk ke kabupaten. Berikan nomor registrasi PSAD ini kan namanya OKKPD ya Pak ya. OKKPD, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah. Ini memang dari Dinas Pangan ya Pak? Ya, itu melekat di Dinas Pangan. Kalau di kabupaten kota ya Dinas Pangan Kabupaten Kota. Mungkin ada juga yang Dinas Pangannya masih bergabung dengan berbagai dinas lain. Ada yang dengan Dinas Pertanian, tapi tetap dia urusan di bidang pangannya. Kalau Aceh sudah mandiri ya Pak? Sudah Dinas Pangan Aceh sudah gitu? Dinas Pangan Aceh sudah mandiri. Dan juga di pusat itu di Badan Pangan Nasional.
semuanya itu kewenangan pemerintah urusan pangan. Ya. Terus Pak, kalau untuk nomor registrasinya ini ada masa berlakunya nggak Pak? Ya, masa berlaku 5 tahun, tetapi kita minimal tuh setahun sekali kita survei lagi. Apakah konsisten nanti kan produknya itu dengan mutu dan keamanan yang kita syaratkan atau ada perubahan. Jadi registrasi itu berlaku 5 tahun, tapi setiap setahun sekali tetap kita lakukan pengujian. Terus Pak, kalau untuk pelaku usaha yang ingin mendapatkan nomor pendaftaran PSAT ini kan mendaftarnya ke OKPP gitu ya Pak ya, atau OKKPD gitu. Terus Pak, ini kan ada persyaratannya. Persyaratan apa saja Pak yang harus dipenuhi? Apakah karena ini kayaknya ada persyaratan yang administrasi, ada juga yang persyaratan teknis gitu ya Pak. Terus apa maksud dari persyaratan administrasi dan juga persyaratan teknis? Terhadap produk tertentu oleh pelaku usaha ini ya. Persyaratan administrasi seperti yang saya sampaikan tadi hanya perlu NIB, itu yang nomor induk ya, Pak, ya? berusaha, yaitu yang administrasinya, dan itu juga kalau yang belum ada itu sangat mudah, mungkin 5 atau 10 menit datang ke kantor itu sudah keluar nomor induk berusaha. Enggak lama lah ya pokoknya. Enggak ya, bisa online mungkin ya. Nah, kemudian teknisnya syaratnya tadi harus melakukan itu pengujian ya Pak ya. Lakukan pengujian. Setelah lulus. Tapi kalau pengujian itu kan setelah kita daftar ya Pak ya. Administrasi dulu, setelah itu teknis datang ke lokasi kita ambil sampelnya, uji. Nah setelah itu baru keluar registrasinya dan atau izin edarnya. Jadi setelah itu persyaratannya baru nanti bakal keluar gitu nomor PSAT-nya. Itu kira-kira berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan? Kembali talk show interaktif kita bersama Dinas Pangan Aceh. Ya, tadi Bapak sampaikan bahwa ada persyaratan administrasi dan juga persyaratan teknis ya Pak ya. Kalau persyaratan administrasinya cukup NIB dan juga profil usaha. Kemudian untuk yang persyaratan teknisnya nanti ada tim OKKP yang bakal meninjau langsung usahanya gitu ya Pak ya. Terus kalau untuk tahapan registrasinya apa aja nih Pak? Ya baik Kak Tia, jadi setelah udah lakukan registrasi untuk melakukan registrasi untuk melakukan registrasi tahapannya itu registrasi PSAT PDUK itu pembinaan dulu ya, pembinaan, kita lakukan pembinaan, kemudian sosialisasi persyaratan pemenuhan komitmen. Jadi kita juga minta kepada para pengusaha ini komitmennya nanti gimana, jangan sampai nanti ada setelah keluar registrasi ternyata nanti tidak konsisten ya. Nah kemudian penilaian mandiri dilakukan juga oleh para pengusahanya sendiri, nanti dia juga kita minta melaporkan ya penilaian kondisi di lapangan dia sendiri. Kemudian penilaian lapang pemenuhan komitmen. Jadi setelah mereka berusaha untuk memenuhi syarat-syarat teknis yang kita ajukan, kemudian dilakukan penilaian oleh tim kita langsung meninjau ke lapangan. Kemudian pembinaan lagi apabila ada hal yang belum memenuhi, lakukan pembinaan lagi. Kemudian juga seiring itu juga dilakukan pengujian produk. Jadi ini kan tidak mungkin sekali uji langsung positif, mungkin sekali bagus ya. Jadi ada tahapan-tahapan pembinaan kita, penyampaian sosialisasi, pembinaan, kemudian baru pengujian produk. Setelah hasil dari pengujian produk itu, nah ini yang agak lama nih mungkin ya, karena dia harus produk itu kan ujinya dengan lab ya, di lab, menguji lab. Jadi paling lama itu kita 60 hari kerja dan paling cepat 45 hari, karena ada juga bahan-bahan yang harus kita kirim keluar Aceh gitu, produknya nggak bisa kita uji di lab kita, tapi harus kita uji juga ke lab di luar Aceh ya Pak ya? Biasanya ke Bandung atau Surabaya ya yang kita lakukan pengiriman. Nah setelah itu baru keluar hasil pengujian, baru kita berikan. Apakah ada biayanya Pak? Biayanya ada ya? Biaya ya untuk pengiriman itu ya. Pengiriman. Tapi juga biayanya juga tidak besar gitu ya, sehingga bisa memudahkan pelaku usaha ini untuk mendaftar produknya gitu ya Pak kalau ya. Dibanding dengan manfaat yang diperoleh pasti ya cuma
sedikit lah untuk biaya pengiriman sampel ya. Sedangkan untuk biaya pengujiannya itu kita tanggung dari itu ditanggung ya Pak ya, dari dinasnya gitu ya. Oke, berarti pengujian terus juga tergantung dari produknya seperti apa ya. Kemudian nanti bisa bisa kita terima hasilnya itu setelah 45 hingga 60 hari kerja. Oke, terus Pak, kalau untuk kriteria pelaku usaha kecil dan juga mikro, ini kan mungkin ada atau juga yang pelaku usaha biasa itu juga biayanya agak beda juga gitu ya Pak ya, tergantung produknya gitu ya. Oke. Mungkin Mbak Yuni bisa memberikan ini kisaran harganya biar kita share ke Syadara Loan ya, supaya lebih jelas lagi nih kira-kira harga untuk mengurus PSAT ini berapa sih? Ya, berapa nih Pak Surya? Ya. Ya, jadi ini kita subsidi harganya kan? Oke. Ya. Ya memang ini agak berat untuk diuji lab ya. Selama ini memang kita ada. Karena memang harus diuji lab ya Pak ya. Karena uji lab ini kan butuh bahan-bahan pengujian itu kan. Betul. Jadi memang kalau beras uji labnya lebih kurang 6 jutaan. Ya. Kemudian untuk uji pestisida terhadap produk-produk PSAT ini mungkin sekitar 1,5 juta. Nah ini yang biayanya sekitar itu ya. Oke. Dan ini bisa diurus sendiri, jadi nggak perlu bantuan orang lain gitu ya. Jadi usahakan kita melakukannya mandiri ya Pak ya, mandiri. Biar lebih tahu juga, lebih cerdas, kemudian juga bisa lebih hemat tanpa bayar calo ya gitu lah ya. Jadi langsung urus sendiri. Oke, terus juga Pak ada kriteria pelaku usaha kecil dan juga mikro yang mengacu pada PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan juga usaha mikro, kecil dan menengah dengan kriterianya seperti apa Pak? Baik Katia dan para pendengar Syadara Loan. Syadara Loan Serambi FM. Kami berharap ini sosialisasi kita atau talk show kita pada hari ini bisa menambah wawasan para pelaku usaha di bidang pangan khususnya. Jadi untuk yang kriteria pelaku usaha mikro itu kita sampaikan tadi bahwa yang modalnya itu kurang dari 1 miliar. Kurang dari 1 miliar itu nanti dia masuk ke dalam PDUK ya, PDUK yang di kabupaten kota, bisa langsung ngurus di kabupaten kota masing-masing. Kemudian yang di atas itu di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar ya. Nah, ini bisa mengurusnya di provinsi, tapi secara online juga bisa dilakukan. Walaupun dia mungkin berada di kabupaten, dia bisa melakukan secara online, tidak perlu datang ke dinas provinsi. Nanti kita yang dari provinsi akan turun ke lapangan untuk menguji bahan pangan mereka yang ajukan itu. Seperti itu. Oke, jadi bahan-bahan segar ini sebaiknya memang harus didaftarkan ya Pak ya, bahan pangan segar ini ya. Tapi Pak, ada juga nih yang registrasi PSAT PDUK yang dikecualikan, itu untuk apa aja Pak? Yang usaha kecil ini biasanya kan ada produk-produk yang dijual secara eceran misalnya. Misalnya beras pun gitu, beras ada yang harus diregistrasi dan ada juga yang tidak harus, seperti saya sampaikan. Kalau yang dibungkus kemasan 5 kilo, 10 kilo atau 15 kilogram itu memang harus dilakukan registrasi. Ya. Kemudian ada juga yang eceran, beras yang dijual eceran kan ada yang ya begitu dibuka para pedagangnya ya biarkan itu, nanti perlu konsumennya perlu berapa kilo kan gitu, perlu 1 kilo, perlu 2 kilo ya tinggal ditimbang, dibungkus atau dikemas ditakar gitu ya Pak ya. Itu tidak perlu pengujian, tidak perlu registrasi ya. Buah-buahan seperti itu juga, selama dia dipajang misalnya di depan etalasenya tanpa kemasan ya, itu juga tidak perlu registrasi, kecuali dia dikemas ini untuk dijual di
pasar modern misalnya, swalayan. Nah, itu dia harus dapat registrasi. Karena dia ini kan bertahan lama kan. Kalau dia bertahan lama ini bisa terjadi perubahan ya, baik itu biologis maupun mungkin ada zat-zat kimia untuk dimanfaatkan untuk pengawetnya. Nah, ini yang kita waspadai, jangan sampai ini bahan pengawet ini melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Nah, ada memang sejenis bahan untuk memperpanjang masa mutu bahan pangan segar ini memang ada, dan diperbolehkan, tapi ada batasnya, ya, ada batas penggunaannya. Ya. Jadi aman untuk dikonsumsi ya Pak ya? Kalau sudah dilakukan pengujian kita bisa tahu aman atau tidaknya di situ. Jadi masyarakat pun kalau memang sudah keluar registrasinya, nomor izin edarnya, nah itu berarti aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya kayak beras ya Pak ya, kalau beras itu dia ada bahan pengawetnya juga nggak Pak? Jadi ada beras yang diberikan bahan pengawet dan ada juga beras yang memang tidak dilakukan pengolahan lebih advance, gitu, lebih lanjut. Jadi yang sekali 2 kali penggilingan langsung diberikan. Tapi yang beras medium premium itu biasanya sudah dilakukan polishing ya, pemutihan atau apa. Itu yang harus kita uji. Nah, jadi bahan-bahan yang seperti itu apakah terlalu banyak diberikan bahan untuk pemanisnya itu ya. Untuk pemutihnya itu, nah itu yang perlu kita lakukan pengujian. Nah, biasanya untuk premium itu kan pastilah dilakukan itu ya, pemutihan. Bersih, ya memang. Jadi enak juga makan. Dilihat aja bersih. Pakai ikan asin aja udah enak ya Pak ya, kalau berasnya enak kan gitu ya. Tapi itu dia cara, tapi karena dia sudah terregistrasi, jadi dia sudah aman gitu ya Pak ya. Pengujian pasti. Makanya kita juga kalau mau konsumsi juga harus cuci gitu ya Pak ya. Ya itu juga. Salah satu untuk membuang harus ya. Dosa-dosa soalnya ya Pak ya. Oke. Bahan-bahan pengawetnya, bahan-bahan tambahannya mungkin ya, jadi bisa hilang dan bisa kita konsumsi dengan aman. Tapi Pak sebenarnya kalau untuk masa simpan bahan pangan segar ini kan beda-beda ya Pak ya. Kalau beras itu idealnya tuh kalau kita misalnya kita udah beli ya Pak ya, kita udah beli, karena kita kan nggak tahu juga nih kapan berasnya diproduksi, kapan berasnya dipanen gitu, atau kapan diproduksinya, kapan dikemasnya gitu. Terus kalau untuk kita simpan sendiri di rumah itu kira-kira berapa lama Pak bisanya? Kalau beras itu nanti tergantung registrasinya. Dia ada di tercantum juga ya tanggalnya? Oh biasanya sih enggak. Tapi kalau bahan-bahan itu kan cepat habis ya biasanya. Kalau beras kita malah di Aceh ini kekurangan beras ya. Kekurangan ya Pak. Tapi kalau untuk bahan pangan sendiri di Aceh selain beras, karena kan beras yang makanan pokok ya Pak ya. Kalau untuk beras aman ya Pak ya kalau di Aceh sendiri? Karena kan di Aceh juga sawahnya banyak Pak. Seperti kita sampaikan tadi, kalau yang dilakukan pemrosesannya itu lebih lebih serius lah kita bilang. Misalnya untuk menghasilkan produk yang premium, itu pasti pemrosesannya lebih kompleks kan. Ada macam-macam lah bahan yang digunakan. Nah ini harus benar-benar kita uji. Kita sudah lakukan sosialisasi dan ini kalau dilanggar, ini sebenarnya ada sanksi juga. Oh iya, ada sanksinya ya Pak ya. Kalau tidak ada PSAT-nya, apa itu Pak? Produk itu ini bisa sampai dengan penarikan produk dari peredaran atau dilakukan penutupan usaha apabila ini serius ya, terjadi pelanggaran yang serius terhadap registrasi ini. Karena ini berisiko bagi masyarakat ya terhadap produk-produk ini. Tapi ada produk-produk yang memang tidak perlu dilakukan, misalnya yang seperti kita sampaikan tadi, yang eceran yang memang kalau beras kalau kita lihat tuh yang memang langsung di kilang padi kampung itu kan langsung dijual. Jadi yang seperti apa Pak yang didapat sanksi itu yang gimana? Yang memang kemasannya, kalau kita lihat sekarang kan ada kemasan-kemasan sudah beredar premium, gitu, yang kemasannya sudah lux gitu ya, sudah sangat, itu harus ada. Tapi nggak ada PSAT-nya, itulah yang dapat sanksi ya Pak ya? Itu yang akan menjadi, kalau itu dapat ditemukan, itu bisa diambil tindakan oleh, pertama itu ada dari tim Satgas Pangan ya, Satuan Tugas Pangan dari Polda ataupun dari Polres Kabupaten Kota, melalui
biasanya mereka melalui tim indaksinya itu industri perdagangan dan di masing-masing Polres ada dan di Polda juga ada. Mereka akan turun ke lapangan dan melakukan pemantauan terhadap ini. Ya, jadi kami imbau kepada para pengusaha. 90,2 Serambi FM, 90,2 Serambi FM, Syederalon kembali lagi bersama saya di Andalusia dalam talk show interaktif bersama Dinas Pangan Aceh dengan tema pentingnya pendaftaran pangan segar asal tumbuhan. Bersama narasumber Dr. Andes Surya Rayendra yang merupakan Kepala Dinas Pangan Aceh. Untuk Anda yang ingin stay tune terus di 90,2 Serambi FM, bisa menyimak kami via streaming di www.serambifm.com atau via YouTube di YouTube Serambi FM, karena saat sekarang ini kami sedang live. Dan untuk Anda juga nih, Syederalon yang baru saja bergabung, mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasi dan juga bisa menyimak sedikit lagi talk show kita, karena saat sekarang ini kita akan memasuki segmen terakhir ya Pak ya, di program talk show interaktif bersama Dinas Pangan Aceh. Pak, boleh dong Pak dikasih closing statementnya Pak mengenai tema kita hari ini, pendaftaran pangan segar asal tumbuhan. Silakan. Baik, terima kasih Kak Tia dan Syederalon sekalian. Hampir 1 jam ya kita berdiskusi di sini. Jadi kita review sedikit ya ini kan untuk sebagai kesimpulannya bahwa dengan pendaftaran atau registrasi atau sertifikasi produk PSAT itu memberikan manfaat baik bagi pelaku usaha dan juga bagi masyarakat sebagai konsumen yang mengkonsumsi pangan segar tadi. Nah, ini sangat penting karena memang pangan itu atau makanan itu harus sehat ya, harus sehat. Kalau yang nggak sehat itu sebenarnya bukan makanan, itu adalah sumber penyakit, ya kan. Nah, jadi mari para pelaku usaha untuk mendaftarkan atau melakukan registrasi terhadap produk pangannya yang akan diedarkan dalam kemasan khususnya. Syaratnya itu tidak susah, cukup punya NIB dan melakukan pendaftaran ke OSS secara online ataupun datang langsung ke DPM PTSP di kabupaten kota masing-masing atau di provinsi. Nah, dan juga satu lagi kami berharap kepada rekan-rekan nih dari Dinas Pangan kabupaten kota supaya lebih semangat lagi dalam melakukan sosialisasi untuk registrasi atau izin edar sertifikasi terhadap PSAT di kabupaten kota masing-masing. Iya. Jadi supaya usahanya jadi tambah lancar juga ya Pak ya. Karena dengan dapat sertifikat masyarakat semakin yakin untuk memproduksi bahan pangan tersebut kan. Dan branding apa nih? Yang branded apa yang sudah dapat registrasi atau sertifikasi ya. Masyarakat akan mencari itu kan. Yang lebih aman tentunya untuk dikonsumsi. Oke, baik. Dan mudah-mudahan juga semuanya dapat manfaatnya gitu ya, baik itu pelaku maupun masyarakat yang mengkonsumsi ya Pak ya. Dan juga pemerintah tentunya terus mengontrol dan juga terus mengawasi agar apa yang kita konsumsi itu bisa aman dan sampai dengan selamat ke tubuh kita. Apalagi kan dikonsumsi oleh anak-anak ya, anak-anak ini kan sebagai generasi penerus. Apalagi katanya ini kita generasi emas ya, 2045, masih berapa tahun lagi ke depan ini. Jadi dengan konsumsi yang sehat, yang terjamin mutu dan keamanannya, ya ini betul-betul menjadi bonus demografi di 2045, sebagaimana harapan pemerintah ya. Tapi kalau makanan yang dikonsumsi anak-anak sekarang yang tidak sehat, mau jadi apa mereka di 2045 nanti? Kita bayangkan misalnya nanti yang penyakit, berbagai penyakit lah, karena terlalu banyak micin, terlalu banyak pengawet, terlalu banyak zat-zat kimia yang dikonsumsi. Mungkin seperti apa generasi 2045. Betul, semuanya tuh buat kita untuk kita gitu ya betul, Pak ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Surya atas kehadirannya di studio Serambi FM ya, di tengah kesibukan yang luar biasa, dan mudah-mudahan Bapak sehat terus dan juga bisa terus bertugas bersama rekan-rekan dari Dinas Pangan Aceh supaya bisa mengawasi masyarakat Aceh dan juga pelaku usaha bisa memproduksi bahan pangan yang segar dan bisa kita konsumsi bersama secara aman. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syederalon, demikianlah bincang-bincang kita dalam talk show interaktif bersama Dinas Pangan Aceh bersama Bapak Surya Rayendra, Bapak Surya Rayendra
yang merupakan Kepala Dinas Pangan Aceh dengan tema pentingnya pendaftaran pangan segar asal tumbuhan. Terima kasih banyak atas atensinya Syedaralon. Kita akan kembali lagi ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.